Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, after we discuss in the WhatsApp group, pasti kalian sudah tahu that we are going to learn personal letter. Nah, I wanna ask you guys, what is letter? Yep, letter dalam bahasa Indonesia adalah surat. Nah, seperti yang kita ketahui, surat di sini mempunyai jenisnya atau macam-macamnya atau tipenya, type of letters. Type of letters itu ada dua. Yang pertama adalah informal letter. Nah, informal letter ini bisa disebut juga dengan personal letter atau surat pribadi atau surat tidak formal. Seperti contoh di sini ada email for friends or email from friends. Jadi ada surat atau email dari teman kamu, itu bisa juga dinamakan informal letter or personal letter. Yang kedua adalah formal letter. Di sini ada contohnya business letter. Business letter itu biasanya seperti surat lamaran kerja atau surat pemberitahuan dari perusahaan kepada karyawannya, yang di sini jatuhnya adalah surat resmi. Setelah kita mengetahui types of letters nih, nah seperti yang sudah kita diskusikan di grup tadi ya, di sini ada example dari personal letter dan juga formal letter. Mari kita amati sama-sama apa perbedaan besar dari kedua letter ini. Apakah sama saja atau ada perbedaannya? Nah, setelah kita amati, di sini perbedaan besarnya. Yang pertama adalah sender and receiver. Nah, untuk personal letter sendiri, sendernya di sini ada Lana, lots of susu Lana. Dan receivernya di sini ada Siti. Lalu untuk formal letternya di sini sendernya adalah James Matthews, SHR Manager of Lotus Inc. Dan receivernya adalah Mr. Parker. Lalu perbedaannya apa? Di sini bedanya untuk personal letter ini dari individu, dari Lana sendiri, untuk Siti yang juga sebuah individu. Sedangkan di formal letter sendiri, di sini ada James Matthews yang mengatasnamakan perusahaannya untuk Mr. Parker, orang yang mencalonkan diri sebagai karyawan di sana. Nah, kalian sudah menemukan perbedaannya kan ya? Untuk personal letter ini dari individu untuk individu lain, sedangkan formal letter ini untuk seseorang yang mengatasnamakan perusahaan atau dari perusahaannya sendiri untuk orang yang biasanya itu hanya mempunyai hubungan bisnis. Untuk perbedaan mencolok yang kedua, yaitu language-nya. Bisa kita lihat sendiri di sini. Untuk personal letter, kita lihat di sini language-nya informal ya, atau tidak baku, atau tidak resmi, dan lebih menekankan kepada individu masing-masing seperti menggunakan I and you dan percakapan lebih hangat ya. Untuk formal letter sendiri di sini dia menggunakan bahasa yang sangat amat baku. Kita lihat di sini, with reference to your letter of January 5th, we are sorry to inform you that we do not have any vacancies available at the moment. Bisa kita lihat di sini bahasanya sangat amat baku dan menunjukkan kesopanan atau kehormatan tersendiri. Nah, di sini perbedaan besar dari personal letter dan formal letter. Selanjutnya, setelah kita mengamati kedua example tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa personal letter ini adalah
Informal letter written to individuals and usually involving two people who know each other. Personal letter itu adalah surat tidak resmi yang ditulis oleh satu individual yang biasanya melibatkan dua orang yang sudah saling mengenal. Nah, apa sih fungsi personal letter ini? Kalau kita nulis personal letter itu untuk apa? Buat apa? Nah, di sini fungsinya yang pertama adalah to convey information, untuk menyampaikan sebuah informasi, untuk menyampaikan sebuah kabar bisa. Seperti contoh, saya ingin mengirimkan surat kepada Siti untuk memberitahukan bahwa saya telah diterima di SMA 3 Negeri Malang. Itu sudah mengandung an information kan. Lalu untuk informasi kedua bisa untuk tell experiences. Nah, biasanya di sini untuk curhat-curhat kepada teman kalian, kepada mama kalian, kepada siapapun yang jauh di sana. Kamu bisa nulis surat nih untuk mereka. Semisal aku baru aja ke luar negeri, ke Paris or Singapore or Canada, kamu bisa menuliskannya untuk show your experience or sharing your experience untuk teman kalian, untuk membahagiakan, memberi kebahagiaan atau untuk membagikan kebahagiaan kepada teman-teman terdekat kalian. Lalu fungsi selanjutnya bisa saja untuk to apologize, untuk meminta maaf. Nah, biasanya nih ya, kita kan untuk meminta maaf itu sulit banget ya. What we have to start, apa yang harus kita mulai untuk meminta maaf itu. Nah, itu bisa saja kita sampaikan melalui written letters or personal letters, surat yang kita tulis agar kita dapat menyampaikannya dengan maksimal, agar mereka tahu apa maksud tujuan kita untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu what is personal letter dan juga fungsi dari personal letter itu, selanjutnya adalah general structure of personal letter. Nah, di sini ada struktur umum dari personal letter sendiri. Biasanya personal letter itu seperti ini. Seperti contoh tadi, di sini ada bagian-bagian apa yang harus ditulis di personal letter. Yang pertama itu ada address. Address itu place where you are writing from. Jadi tempat dari si sender sendiri ya, si writer sendiri, itu biasanya ditulis di top right, di pojok kanan atas. Lalu diikuti dengan date. Date itu when the letter is written. Kamu nulis letternya itu kapan? Itu diletakkan biasanya di bawah address bisa, atau biasanya di top left bisa, di pojok kiri bisa, atau di atas salutation and name itu bisa. Nah, di bawahnya itu ada salutation and name. Di sini di contoh ini salutationnya adalah my dear lovely, biasanya juga bisa dengan dear saja, lalu diikuti dengan name yaitu Siti. Nah, di sini menunjukkan untuk siapa surat itu disampaikan. Lalu selanjutnya adalah greeting. Biasanya diisi dengan hello, hi, what's up, seperti itu, or good morning. Lalu diikuti dengan introduction. Di introduction ini ada hanya satu kalimat atau beberapa kalimat pendek seperti how are you, seperti itu. Di sini contohnya adalah how are you sweetie, dan dilanjutkan langsung dengan body or the content of the letter.
apa yang ingin kamu sampaikan. Semisal kamu ingin curcol, ya tell your experiences, or kamu ingin menyampaikan sesuatu seperti tadi, just convey your information, or kamu ingin meminta maaf, itu bisa kamu ekspresikan dengan cara menulis di body or the content of the letter ini. Lalu setelah semua tersampaikan, ada closer, yaitu penutup, indicates the letter is going to end. Jadi ini adalah kalimat yang menandakan bahwa kamu ingin mengakhiri suratnya sampai di situ. Lalu diikuti dengan closing. Closingnya ini ada short expression seperti love you, sincerely yours, atau biasanya di sini lots of love, so seperti di example itu. Dan selanjutnya adalah signature. Biasanya di sini ada initial of the sender, atau bisa saja tanda tangan dan juga nama dari sendernya. Lalu diikuti dengan postscript, atau biasanya disebut dengan NPS, yaitu an afterthought. Biasanya ya, kita sudah nulis semua surat rapi-rapi, terus kita lupa, oh iya, poin ini belum aku sampaikan. Nah, itu bisa ditulis di PS-nya. Di sini seperti contoh di sini, I'm bringing you lots of souvenirs and picture. Nah, kenapa dia tulis di sini? Karena di badinya tadi dia lupa menuliskan pesan tersebut. Nah, that's all for today untuk materinya. Thank you untuk melihat video pembelajaran kali ini, dan let's check WhatsApp group again.